Kemudian ada istilah yang lain, bala. Bala itu sendiri kan malah ada doa kan, penolak bala. Kenapa? Karena lazimnya dan mayoritas masyarakat kita ketika mendengar kata bala itu mesti dalam makna yang juga negatif. Padahal coba kita baca di dalam Al-Quran, termasuk surat Al-A'raf ayat 168. Ini menurut saya adalah dimensi-dimensi psikologi positif di situ. Membangun satu sikap, cara berpikir yang juga positif. Nah, di dalam Al-A'raf ayat 168 dikatakan, terutama yang saya garis bawah itu, wa balawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Aku timpakan bala, bisa artinya ujian, bisa artinya kejadian, bil hasanati dengan sesuatu yang baik, wasayyiati dengan sesuatu yang jelek-jelek. Artinya dalam hidup kita ini kita diberikan dua ujian. Ujian yang berupa kebaikan atau sesuatu yang kita harapkan, dan ujian yang berupa sesuatu yang kita tidak harapkan, yang kemudian kita sebut dengan musibah dalam pengertian negatif itu, atau bala. Ternyata Allah memberikan bala itu tidak selalu negatif, hasanat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menegur hambanya, mengingatkan hambanya, bisa lewat hal-hal yang baik yang diharapkan manusia, bisa juga hal-hal yang negatif yang tidak diharapkan manusia. Tujuannya apa? Sama. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke ajaran Allah, kembali kepada karakter manusia itu diciptakan sejak awal, atau fitrah kemanusiaan itu. Karena manusia kalau tidak diberikan peringatan cenderung mengabaikan. Dalam dunia pendidikan pun juga kita mengenal istilah reward and punishment itu. Jadi tidak selalu hasanat berupa reward, tapi kadangkala sayyiat berupa punishment. Nah, maka Quran pun juga melakukan penjelasan terhadap dua hal seperti itu. Kata bala itu sendiri juga menjadi salah satu terminologi positif yang bisa membangun kesadaran spiritual dan juga bisa membangun manusia itu menjadi manusia-manusia yang produktif dalam hal-hal kebaikan. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan, inna izamil jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya reward itu tergantung ujiannya. Kalau ujiannya besar, rewardnya juga besar. Jazanya, balasannya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah memberikan ujian. Maka ujian itu adalah sunnatullah. Kalau orang ingin naik kelas, orang ingin lebih berkualitas, orang ingin lebih sukses, maka sunnatullahnya harus ada bala dalam pengertian ujian. Gak ada ceritanya orang sukses tanpa ujian. Bahkan kalau kita baca biografi para ilmuwan, biografi para orang-orang sukses, mereka mengalami kegetiran hidup. Nah, cuma kadang yang kita lihat kan finalnya, tidak melihat prosesnya itu. Nah, karena itulah menghindar dari masalah itu adalah tindakan-tindakan yang justru negatif. Dalam satu peribahasa dikatakan, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Artinya apa? Kita nggak usah cari-cari masalah. Kadang masalah itu datang sendiri. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, jangan lari. Kita harus menghadapi masalah itu. Karena menghindar dari satu masalah sama dengan menciptakan masalah. Maka hadis Nabi ini menegaskan itu. Kalau orang ingin sukses, ya mesti mendapatkan ujian. Maka ujian itu bukan karena ketidaksukaan Allah pada hambanya. Justru sebaliknya. Semakin cinta Allah pada seorang hamba, dia diberikan ujian. Tapi ujiannya insya Allah proporsional. Ujiannya itu sesuai dengan kapasitas manusia itu sendiri. Cuma kapasitas itu tidak terbentuk, tidak terwujud karena persepsi yang negatif. Maka psikologi positif itu menjadi satu hal yang penting untuk kita kaji
dan penting untuk kita fahami betul sehingga sikap dalam hidup itu menampilkan aspek-aspek yang juga positif.